Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Fiani Rai, NIM 3319131, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah keuangan negara dan daerah selama 1 semester ini. Di sini, kelompok kami mengambil materi tentang penganggaran sektor publik. Untuk tidak memperpanjang kata, saya mempersilahkan pemateri 1 untuk memaparkan materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Mesinaben, NIM 3319106, mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penganggaran sektor publik. Materi yang pertama tentang konsep anggaran sektor publik. Untuk anggaran sendiri, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Yang berikut, anggaran publik. Anggaran publik merupakan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Berikutnya, perkembangan penganggaran. 1. Era prareformasi atau sebelum otonomi daerah. 2. Era pasca reformasi atau era otonomi daerah periode 1999 sampai dengan 2004. Yang ketiga, era pasca reformasi lanjutan atau periode 2004 sampai dengan sekarang. Yang berikut, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan daftar terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun, yang dimulai awal tahun 1 Januari sampai dengan akhir tahun 31 Desember. Yang berikut, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama yaitu planning toll, yang kedua kontrol toll, yang ketiga fiskal toll, yang keempat political toll, yang kelima coordination and communication toll, yang keenam performance measure toll, yang ketujuh motivation toll, yang kedelapan public spare. Berikut pendekatan penganggaran sektor publik. Yang pertama, incrementalism, yang kedua, line item. Berikutnya lagi, era neo public management, perspektif pemerintah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Katalis, milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh misi, berorientasi hasil, orientasi pelanggan, wirausaha, antisipasi, desentralisasi, dan berorientasi pada pasar. Berikut perubahan pendekatan anggaran. 1. Performance budgeting. 2. Zero-based budgeting. 3. Planning, programming, and budgeting system. Tujuan dan karakteristik anggaran. Tujuan anggaran yang pertama, tool for government. Yang kedua, supply and demand. Yang ketiga, accountability. Karakteristik anggaran yang pertama, measurement. Yang kedua, periodic. Yang ketiga, goal congruence. Yang keempat, specific condition. Yang berikut, proses penyusunan anggaran sektor publik. Tujuannya yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas.
Yang berikut siklus anggaran. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran negara. Yang kedua, pengesahan anggaran negara. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran negara. Yang keempat, pengawasan atau kontrol terhadap anggaran negara. Yang kelima, pertanggungjawaban anggaran negara. Yang berikut siklus anggaran. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran negara. Yang kedua, pengesahan anggaran negara. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran negara. Yang keempat, pengawasan atau kontrol terhadap anggaran negara. Yang kelima, pertanggungjawaban anggaran negara. Yang berikut proses penyusunan dan penetapan APBN. Yang pertama, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Yang kedua, asumsi dan prioritas pembangunan. Yang ketiga, penyusunan resul, envelope dan usulan kebijakan APBN. Yang keempat, penyusunan SEB pagu indikatif. Yang kelima, renja K atau L. Yang keenam, penyusunan KEM, PPKF dan pembicaraan pendahuluan. Yang ketujuh, pembicaraan pendahuluan RAPBN. Yang kedelapan, penyusunan SE pagu anggaran K atau L atau pagu sementara. Yang kesembilan, RKA atau KL. Yang kesepuluh, penyusunan dan pembahasan RAPBN, RUU APBN. Yang kesebelas, penetapan RAPBN. Yang ke-12, pembahasan RAPBN. Yang ke-13, persetujuan RUU APBN. Yang ke-14, penyusunan SE alokasi anggaran K atau L. Yang ke-15, penyesuaian RKA atau KL. Yang ke-16, penetapan SP RKA atau KL. Yang ke-17, penyusunan Kapres rincian APBB. Yang ke-18, penetapan Kapres rincian APBB. Yang ke-19, penyusunan DIPA. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.